diduga ada penculikan. Ya, itu yang dilaporkan oleh NM. Kemudian lanjut untuk laporan berikutnya. Apa itu dulu? Ada yang pertanyaan? Lanjut aja. Kemudian laporan berikutnya, laporan polisi 105. Pelapornya adalah NM, terlapor adalah RAN dan AS. Ya. Pokoknya ya, kalau sampai Pak Polisi Jakarta Selatan menerima laporan penculikan, saya nggak terima. Kalau gitu saya... Dulu kan semua udah disusun dengan rapi. Jadi jangan tanya gua nggak tahu apa-apa. Habis ngerayain ulang tahunnya Mail, gue langsung pulang ke rumah. Lagi mandi, dikirimin temen-temen TikTok dari wartawan yang si Rasman Kodok Buduk panggil karena ditayangin. Dari situ gue taunya. Pencerahan hukum dari Bang Hotman Paris. Nikita melaporkan cowok ke polisi dalam kapasitas sebagai ibu dari anak di bawah umur. Artinya, Nikita bertindak sebagai wali demi undang-undang, bukan berdasarkan surat kuasa. Artinya lagi, Nikita dan putrinya itu adalah satu kesatuan sebagai pelapor dalam laporan polisi tersebut. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini saya masih mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus kaburnya Loli Mirzani atau Laura Mirzani dari rumah aman. Dan ini tentunya menjadi sebuah persoalan yang dihadapi oleh Nikita Mirzani sebagai orang tua kandungnya. Dalam beberapa hari terakhir ini di berbagai media sosial tampil atau nampak bahwa Nikita Mirzani telah melakukan tindakan atas menghilangnya Loli Mirzani dari rumah aman. Dan kini Nikita Mirzani telah melaporkan Rasman Arif Nasution kepada pihak kepolisian atas dugaan penculikan terhadap anaknya. Menurut Nikita Mirzani, kaburnya Loli dari rumah aman itu merupakan andil atau kontribusi dari Rasman Arif Nasution. Seperti kita ketahui bahwa memang saat ini Rasman dan juga Nikita Mirzani tidak hanya berhadapan atas kasus yang dihadapi Loli dan Fadel, tetapi lebih daripada itu adalah kasus yang menyeret keduanya, yaitu kasus pencemaran nama baik dan juga beberapa kasus lainnya yang saat ini tengah di dalam proses penyelesaian. Namun, kini justru lagi-lagi Nikita Mirzani terpaksa melaporkan Rasman Arif Nasution atas dugaan penculikan terhadap Laura Mirzani atau Loli. Seperti apa kisahnya? Kita akan dengarkan penyampaian atau pernyataan dari pihak kepolisian melalui Kadif Humas dari Polres Jakarta Selatan yang akan menyampaikan hal tersebut. Dan juga tentu kita juga akan mendengarkan beberapa komentar dari para netizen, termasuk salah satunya yaitu dari musuh bebuyutannya Fitri ya. Dan juga kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bung Hotman Paris Utopia terkait dengan kasus yang saat ini belum berujung, yaitu atas laporan kekerasan terhadap anak atau juga kasus lainnya yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide. Menurut Hotman Paris Utopia, apapun alasannya, entah suka sama suka sekalipun, tidak dibenarkan seorang pria dewasa ya berhubungan dengan seorang anak ya di bawah umur. Itu tidak dibenarkan apapun argumentasinya. Untuk tidak penasaran, mari kita ikuti video-videonya. Diduga ada penculikan ya. Itu yang dilaporkan oleh NM. Kemudian lanjut untuk laporan berikutnya. Apa itu dulu? Ada yang pertanyaan? Lanjut aja. Kemudian laporan berikutnya, laporan polisi 105. Pelapornya adalah NM. Nah, terlapor adalah RAN dan AS. Ya. Terjadi Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 2.40 dini hari di Polres Metro Jakarta
Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini yaitu 351 KUHP dan atau 170 KUHP. Ya, ancaman 5 tahun. Lanjut. Ya, kalau ini terkait penganiayaan dan pengeroyokan terhadap NM yang dilakukan yang diduga oleh RAN dan AS. Ya. Kemudian di laporan polisi di 106 pelapor adalah LM, ya. Kemudian terlapor adalah MB. Yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat tanggal 10 Januari sekira jam 4.20. Kemudian kasus yang dilaporkan adalah 335 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan berupa ancaman, ya, ancaman yang diduga, sekali lagi diduga ancaman yang dilakukan oleh terlapor. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian laporan 104 pelapor adalah RAN. Lanjut, terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan adalah 351 KUHP yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 10 Januari 02, ya, jamnya 02.49 di sekali lagi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu rekan-rekan, mohon izin. Terkait kronologi NM sendiri, bagaimana mungkin benar bisa di Kronologis yang mana pasal yang mengurangi laporan? Ya, kalau itu memang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan setelah mungkin rekan-rekan melihat sendiri ada di live mungkin ya. Kalau menurut dari NM ada cekcok karena permasalahan tentang anak NM, ya, itu yang terjadi. Kemudian setelah itu terjadi pengeroyokan atau 351, ya, penganiayaan. Apa mungkin NM sendiri dapat luka fisik atau bagaimana? Nah, ini masih kita dalami semua. Jadi kita menerima laporan, semua kita terima laporan, kemarin ada 4 dan semua kita dalami jelas. Ya, kalau itu nanti kita dalami. Yang jelas dia lihat, dari NM melihat LM adalah anaknya bersama dengan RAN. Nah, itu yang dilaporkan. Nah, semua kita dalami, pasti kita dalami. Kenapa, mengapa, itu pasti ada jelasnya. Kehadiran Loli di Polres Jakarta Selatan tadi malam itu semalam diperiksa atau seperti apa? Ya, jadi ini masih kita dalami semua, ya. Kemarin itu memang ceritanya masih dicari oleh penyidik. Yang jelas masih di dalam. LM sendiri posisi di mana bisa jadi kondisinya seperti apa? LM masih di atas, masih diperiksa atau diminta keterangan oleh penyidik. Kondisinya mungkin Kondisinya sehat, stabil, baik, ya. Pertanyaan yang dilontarkan atau diberikan dijawab dengan baik. Ya, dengan adanya masalah seperti ini artinya semakin memperpanjang lagi nggak sih? Ya, kalau permasalahan yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pasti ditindaklanjuti. LM sendiri nanti akan dibawa kembali ke rumah aman atau ada opsi lain? Ini masih di atas, ya. Penyidik yang berwenang adalah penyidik, kemudian orang tuanya itu yang berwenang. Itu konfirmasi kabur atau ada indikasi Masih diduga. Berarti masih diduga ya nanti? Masih diduga, jadi masih didalami oleh penyidik. Masih ke LM masih di atas, masih diminta keterangan. Kenapa terjadi kejadian yang semalam tentunya rekan-rekan yang melihat. Tapi Bu, sebenarnya rumah aman itu seperti apa sih Bu pengawasannya? Bahkan kan dibilang tidak boleh megang handphone, jadi seperti apa sih Bu? Ya, jadi kalau dari rumah aman, ya memang demikian. Tidak pegang HP, kemudian juga di pendampingan. Nah, itu semua dilakukan oleh di rumah aman. Ya, artinya dengan Loli yang akhirnya bisa keluar itu kan artinya membuat pihak ibunya mungkin tidak percaya lagi, seperti apa?
Ya, jadi keterangan-keterangan ini masih digali. Ya, penyidik masih menggali dan minta keterangan dari RF. Bu, apakah ada kemungkinan ada orang ketiga, Bu, ketika Alan meninggalkan sektor? Masih kita dalam. Oleh karena itu Masih di LF dalam. masih di atas. Masih kita mintain keterangan ya dari penyidik tentu. Baik sobat sekalian, seperti yang kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dari Polres Jakarta Selatan dari Ibu Nurma mengungkapkan bahwa sesungguhnya ada beberapa laporan yang masuk dengan nomor laporan yang sudah disampaikan seperti tadi. Itu sepertinya kalau kita perhatikan adanya saling melapor antara pihak Rasman maupun pihak Nikita Mirzani, dan tentu ini akan memberikan kesempatan yang lebih panjang kepada pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ini satu persatu, karena sesungguhnya adalah satu peristiwa tetapi terjadi laporan berbalas lapor ya dari satu pihak ke pihak lainnya, dan ini tentunya kita akan terus mengikuti informasi sampai sejauh mana, karena seperti kita ketahui bahwa adanya dugaan dari Nikita Mirzani, adanya dugaan penculikan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution, sedangkan dari pihak Rasman juga melapor balik adanya ya perbuatan tidak menyenangkan, dan juga ada beberapa hal lain kasus pelanggaran pidana lainnya yang telah dilaporkan oleh pihak Rasman kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan tentunya. Dan seperti apa kisahnya tentu kita akan menanti informasi lanjutannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama apa komentar ya dari seorang Fitri yang diduga ya memusuh bebuyutan dari Nikita Mirzani. Kira-kira apa komentarnya terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Rasman Arif Nasution? Mari kita ikuti videonya. Pokoknya ya kalau sampai Pak Polisi Jakarta Selatan menerima laporan penculikan, saya nggak terima. Kalau gitu saya akan melaporkan semua komentar netizen yang menuduh saya dalang dari penculikan itu. Kalau nggak diterima, awas. Mau ada 100 yang saya laporin. Tolong di BAP. Kalau sampai nanti pelaporan penculikan itu dipanggil BAP, saksi nak niknu. Pokoknya saya akan melaporkan fitnah terhadap diri saya yang dituduh dalang penculikan. Harus adil ya. Kalau ada 100 yang komen saya adalah dalang dan Marissa Ijab penculikan, Polisi Jakarta Selatan harus terima. Harus di BAP semua ya. Nggak mau tahu. Nah, ini penyampaian dari Fitri ini cukup menarik ya, bahwa banyak pihak atau netizen yang berkomentar bahwa sesungguhnya dirinya atau dalam hal ini Fitri yang merupakan dalang di balik menghilangnya atau kaburnya Loli Mirzani dari rumah aman tersebut. Banyak pihak mengatakan bahwa Fitri lah dalang dari penculikan tersebut, sehingga menurut Fitri jika ada yang melaporkan bahwa adanya dugaan penculikan, maka ia pun tidak akan ditinggal diam untuk melaporkan pihak-pihak yang mengatakan bahwa dirinya adalah dalang dari penculikan tersebut. Baik, selanjutnya mari kita ikuti video berikutnya apa komentar dari Nikita Mirzani berikut ini. Dulu kan semua udah disusun dengan rapi. Jadi jangan tanya gua nggak tahu apa-apa. Habis ngerayain ulang tahunnya Mail, gua langsung pulang ke rumah. Lagi mandi, dikirimin temen-temen TikTok dari wartawan yang si Rasman Kodok Buduk panggil karena ditayangin. Dari situ gua taunya. Dia kabur dari jam 22.30 malam. Baru diantar ke Polres Jaksel jam 1:30 pagi. Berarti ada spare waktu untuk Rasman Kodok Buduk bersama istrinya dan The Gang untuk menyusun rencana. Kenapa baru diantar 1:30 pagi? Padahal itu anak kabur dari jam 22.30 malam. Ayo, kenapa? Kenapa nggak langsung 22.30 itu anak datang ke tempatnya Rasman? Kenapa nggak langsung diantar? Kenapa diantar 1:30 pagi? Kalian pikirlah, kalian kan otaknya juga nggak mungkin nggak bener semua kan? Kalau orang bener, ada anak kabur sedang berurusan hukum, ya. Apalagi Laura ini tidak pernah tahu jalan, karena selama dia hidup dengan saya, Laura itu saya kasih supir, jadi dia tidak tahu jalan,
tidak tahu tempat, kecuali dia pegang handphone, diarahin bisa jadi. Dan di rumah aman dia nggak dipegangin uang itu saya titipkan ke petugas. Jika aja guys, dari jam 10:30 kabur, tapi saya tidak diberitahukan sama sekali sebagai orang tua. Oke, bapak-bapak. Malah taunya jam 2 pagi dini hari dari TikTok. Wartawan itu tidak akan datang pagi-pagi buta kalau tidak ada yang menghubungi. Jadi kalau ada yang bilang di setiap kantor polisi ada wartawan kok, iya memang, cuman sampai jam 8 malam. Tapi jam 2 itu tidak akan ada wartawan. Kalau wartawan sampai ada di situ, itu fix pasti sudah dikoordinasikan. Wartawan Indonesia tuh malas-malas guys, apalagi pencari berita-berita begini. Suruh mantengin jam 2 sampai jam 2 pagi, nggak ada. Itu udah itu pasti ada yang nelpon. Ini nih Loli kabur nih, cepetan gua bentar lagi mau bawa ke Jaksel, ke Polres Jaksel. Itu. Jadi buat penikmat sosial media, jangan tanya saya lagi, Kak gimana Loli bisa kabur? Coba tanya sama yang berada dekat dia tuh, si Rasman. Lagian Rasman juga kadang-kadang suka bodoh. Dia ngaku sendiri bahwa si Loli video call voice note. Berarti kan Loli ada handphone. Yang seharusnya handphone itu tidak boleh. Di rumah Apan itu seharusnya Laura itu tidak boleh pakai handphone, tidak boleh melihat berita luar. Harusnya dikasih kegiatan aktif di dalam. Anakku Laura Mezani Mawardi. Ini Amina, orang yang sampai kapanpun selalu mendoakan kamu. Hari ini Ami ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sulit, tapi Ami yakin ini adalah yang terbaik untuk kamu. Hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, jam 2 pagi dini hari, Ami melihat video di sosial media bahwa kamu pergi dari rumah aman dan bertemu Rasman. Ami datang ke Polres Jakarta Selatan dan benar itu adanya. Kamu bersama Rasman dan istrinya di dalam satu ruangan. Sebagai seorang ibu, Ami ingin kamu tahu bahwa sejak kamu dilahirkan, Ami telah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk kamu dan untuk masa depan. Namun, Ami tahu ada kalanya Ami tidak sempurna. Mungkin Ami terlalu tegas, terlalu sibuk, atau terlalu khawatir karena layaknya ibu yang harus menjaga anak perempuan semata wayang Ami. Karena percayalah nak, menjaga anak perempuan itu, apalagi seorang single parent di kota yang besar, adalah sebuah hal yang sangat ekstra. Ami ingin kamu tahu itu semua karena Ami sangat mencintai kamu. Ami tidak pernah berharap untuk melihatmu melalui cobaan yang berat ini. Dan saat Ami mendengar bahwa kamu mengambil keputusan besar dalam hidupmu, Ami merasa kecewa, tapi lebih dari itu, Ami ingin kamu tahu bahwa Ami tetap akan selalu mencintai kamu. Kamu adalah anak perempuan satu-satunya yang Ami miliki, dan tak ada yang lebih berharga bagi Ami selain kebahagiaan kamu. Percayalah nak, tidak ada satupun ibu di dunia ini yang gak mau hal yang terbaik untuk anaknya. Suatu saat kamu tahu ini, Ami lakukan demi kebaikan kamu nak. Ami mengikhlaskan segala pilihan yang kamu buat. Walaupun terkadang Ami merasa kehilangan, mungkin di suatu saat nanti, saat kamu menjadi seorang ibu, kamu akan memahami betapa besar cinta yang Ami berikan. Meskipun kadang Ami tampak keras atau galak, semua itu karena Ami ingin kamu bahagia dan terlindungi. Nah, percayalah bahwa tidak ada seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya. Hanya ibu yang akan selalu ada dalam suka dan duka. Ibu yang mungkin terlihat galak, tapi hatinya hanya penuh dengan kasih sayang. Ami tahu kamu akan menemukan jalanmu sendiri, dan suatu hari nanti kamu akan mengerti
betapa tulusnya Ami mencintai kamu. I love you, Laura Mezani. Mawardi, jaga diri kamu baik-baik nak. Selalu ingat, apapun yang terjadi, Ami akan selalu ada untuk kamu. Ketika suatu saat tidak ada orang lain yang memperhatikan kamu ataupun telah meninggalkan kamu, pintu rumah Ami terbuka untuk kamu. Pelukan ibu ini siap memberikanmu kehangatan kembali. Baik sahabat sekalian, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani barusan, bagaimana ia berpesan terhadap putrinya Loli Mirzani atau Laura Mirzani atas kaburnya Loli dari rumah aman tersebut. Dan pesannya ini jauh dari kesan seorang Nikita Mirzani yang selalu kita ikuti dari berbagai informasi di media sosial ataupun di layar kaca, yang sering mengeluarkan statement atau kata-kata yang keras, yang tajam, tetapi kali ini ia menyampaikannya dengan tenang dan juga keibuan. Ia berharap Loli bisa menjadi anak yang berguna dan juga suatu saat akan paham dan tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang kehilangan putrinya. Karena menurut Nikita Mirzani, tidak ada seorang ibu di dunia ini yang menginginkan anaknya itu mengalami sesuatu yang di luar dari dugaan ataupun juga dari planning. Dalam hal ini, setiap ibu pasti menginginkan anaknya sukses dalam karir, dalam usaha, dan tentunya hal-hal positif terus mendatangi atau menaungi anak-anak mereka. Baik, selanjutnya kita ikuti apa yang bakal disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Nikita Mirzani dan juga anaknya Loli, di mana kasusnya sudah dilaporkan dan sementara diproses. Namun hingga detik ini Fadel Bajide selaku pihak yang dilaporkan belum juga kunjung ditahan oleh pihak kepolisian. Baik, apa komentar Bang Hotman Paris Hutapea? Mari kita ikuti videonya. Pencerahan hukum dari Bang Hotman Paris. Nikita melaporkan cowok ke polisi dalam kapasitas sebagai ibu dari anak di bawah umur. Artinya Nikita bertindak sebagai wali demi undang-undang, bukan berdasarkan surat kuasa. Artinya lagi, Nikita dan putrinya itu adalah satu kesatuan sebagai pelapor dalam laporan polisi tersebut. Hanya saja diwakili oleh Nikita demi undang-undang karena putrinya masih di bawah umur. Tapi apakah benar? Nah, ini dicek dulu kebenarannya. Apakah benar pengacara dari si cowok, pengacara dari terlapor, katanya ada yang bilang dia, apakah benar dia ngaku sudah mendapatkan juga surat kuasa dari si Loli? Kalau itu benar, kalau ya, itu tidak boleh, karena sama saja si pengacara tersebut bertindak dalam dua kapasitas yang saling, dua kepentingan yang berbeda, yaitu sebagai pengacara dari terlapor dan juga sebagai pengacara dari pelapor, yaitu Loli yang adalah bagian satu kesatuan dengan ibunya sebagai pelapor. Begitu loh analisa hukumnya. Kalau analisa hukum kita itu tinggi, pengusaha-pengusaha akan percaya sama Bapak Kapolres dan Bapak Polisi penyidik kasus pengaduan dari Nikita Mirzani terkait dengan putrinya Loli. Pak Polisi, Pak Penyidik, Pak Kapolres, kalau memang terbukti kalau ya ada hubungan intim antara seorang laki-laki dewasa dengan anak di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana. Kenapa belum ada penahanan? Sudah merupakan delik, bukan aduan malah. Ya, kalau ada hubungan intim antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, walaupun mau sama mau, itu adalah tindak pidana. Bapak polisi, apakah memang ada hubungan intim? Kalau ada, kalau terbukti ada, atau kalau diakui oleh para pihak, sekalipun mau sama mau, itu adalah tindak pidana dan bisa dilakukan segera penahanan. Bapak polisi, Bapak Kapolres, kenapa belum? Halo Bapak Kabar Eskrim, Bapak Propam, Bapak Kapolri, tolong diperhatikan kasus ini karena sangat mendapat perhatian masyarakat. Terapkan hukum, ya, lagi-lagi terapkan hukum. Jelas-jelas undang-undangnya jelas.
Salam Hotman Paris. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan saling lapor antara pihak Nikita Mirzani maupun juga pihak dari Rasman Arif Nasution. Dan juga ada satu pesan atau statement yang disampaikan oleh Nikita Mirzani selaku ibu atau orang tua kandung dari Laura Mirzani atau Loli yang kehilangan anaknya dalam hal ini karena kabur dari rumah aman tersebut. Ia menyampaikannya dengan emosional dan tentunya itu adalah pesan yang sangat baik dan sangat bijak untuk Loli tentunya. Dan kita juga telah mendengarkan bersama bagaimana Hotman Paris menantang pihak kepolisian. Mengapa hingga detik ini Fadel Bajide belum juga kunjung ditetapkan sebagai tersangka? Ya, baru hanya sebagai tersangka tapi belum ditetapkan atau belum juga ditahan ya. Nah, ini juga tentu menjadi pertanyaan sebagian besar warga negara yang terus mengikuti berita ini. Mengapa Fadel Bajide hingga detik ini belum juga ditahan oleh pihak kepolisian? Ada apa di balik ini semua? Apakah alat bukti belum cukup atau ada hal lain yang membuat pihak kepolisian belum serius atau belum juga memiliki satu keputusan yang baku untuk menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka dan menahannya ya? Kalau untuk menetapkan tersangka sudah terjadi, tetapi untuk menahannya itu belum terjadi. Bahkan ya menurut informasi bahwa Nikita pernah membuat sebuah sayembara misalnya atau janji atau sumpah jika Fadel Bajide ditahan dalam waktu dekat, jika tidak ditahan maka akan memberikan uang 5M. Itu menurut informasi yang kita peroleh di berbagai media sosial. Entah benar ataupun tidak, itu adalah bagian dari berita yang sementara beredar. Dan tentunya publik tanah air akan terus mengikuti keseruan di balik kisah atau masalah yang dihadapi oleh Nikita Mirzani dan juga putrinya, dan di sisi lain akan berhadapan dengan Rasman Arif Nasution dan juga Fadel Bajide. Baik sahabat sekalian, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, dan tentunya jangan lupa untuk terus memberi dukungan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.